Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kami hormati Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Insinyur Ahmad Syauqi Suratno MM, calon DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Penasehat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Bapak Haji Nurdin SHMA beserta jajaran dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo, yang kami hormati Ibu Hajah Mardiatun SPD beserta jajaran Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kulon Progo, beserta seluruh jamaah Hari Syiar Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat, atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya warga Muhammadiyah Kulon Progo dalam keadaan sehat bisa bersama-sama kita istiqomah mengikuti Hari Syiar Bermuhammadiyah yang pada pagi hari ini menjadi hari istimewa karena akan disampaikan oleh Prof. Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara Hari Syiar Bermuhammadiyah Kabupaten Kulon Progo ini dengan melontarkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita dari pagi hari ini dengan siang nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya yang kali ini akan dipandu langsung oleh Imawati Rahma Ayu Andini. Kepadanya kami silakan. Hadirin kami mohon berdiri. Silakan musik dihidupkan.
Selanjutnya Mas Sang Surya. Hadirin disilakan duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada Prof. Dr. K.H. Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beri sambutan tepuk tangan meriah jamaah sekalian. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya tilawah Al-Quran. Oleh karena itu kepada Ustaz Tri Konianto SPG kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagi yang membaca dan juga mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri
Soniato yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan kedua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo kepada Bapak Haji Nurdin SHMA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir yang berbahagia, yang kami hormati pimpinan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Ngaisyah, dan keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia, serta yang kami hormati Bapak Insinyur Ahmad Syauqi Suratno, calon DPD dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, serta nikmat-nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah, kenikmatan Allah pada pagi hari ini dapat kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, yaitu menghadiri hari bermuhammadiyah atau hari syiar bermuhammadiyah. Semoga kehadiran kita ini dicatat oleh Allah dan kita mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta nantinya kita mendapatkan hadiah untuk bertempat tinggal selamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan sholawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada garwa putra para sahabat, para nabi, tabi'in, dan juga kepada kita semua selaku umatnya. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI yang nantinya akan memberikan materi atau tausiah pengajian
dengan tema Darul Akhdi Wasyahadah. Semoga dengan tausiah ini nantinya dapat meningkatkan iman dan takwa kita, dapat meningkatkan perkembangan Muhammadiyah di daerah Kabupaten Kulon Progo. Dan juga kami ucapkan kepada seluruh anggota simpatisan Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo, dari hulu hingga hilir, dari gunung hingga pantai, alhamdulillah dapat dipersatukan, dikumpulkan di tengah-tengah kota Wates ini. Semoga ini membawa motivasi kepada kita semua tentang perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Kulon Progo. Setuju ya? Dan alhamdulillah yang hadir di sini adalah keluarga besar Muhammadiyah dan simpatisan. Sekarang saya akan ngetes ibu-ibu. Ibu-ibu keluarga Muhammadiyah ya? Telapak kakimu terbentang surga, teruskan. Kita anulah nasib bangsa. Mari beramalkan bersama bangkit membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Terus. Ini Pak Haidar yang hadir ini aktivis Ngansia yang ada di ranting-ranting ya. Gitu ya? Alhamdulillah. Saya tidak ngetes Bapak, soalnya kalau saya tes pasti tidak dapat. Tidak bisa, maka saya tidak tes. Selanjutnya saya atas nama panitia, juga atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo mengucapkan terima kasih kepada panitia ASG yang telah menyelenggarakan pengajian pada pagi hari ini, dan juga mohon maaf kepada Bapak Profesor Dr. Haidar serta Bapak Ibu para hadirin keluarga besar Muhammadiyah apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, baik kaitannya dengan among tamu, kaitannya dengan tempat duduk dan lain sebagainya, selaku pimpinan daerah Muhammadiyah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya perlu perhatian ini kami sampaikan, Bapak Ibu ketika masuk tadi mendapat amplop atau tidak? Apa isinya? Isinya adalah kertas, nanti bisa Bapak Ibu dibuka, kalau sempat mengisi supaya diisi, nanti dikumpulkan lagi. Ini adalah insya Allah jalan Ibu
nanti Bapak Ibu nantinya juga masuk surga menjadi amal jariah. Perlu kami sampaikan, pembangunan gedung Muhammadiyah, pembangunan gedung Ngaisyah, pembangunan gedung dakwah dan juga Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai saat ini itu kurang lebih habis sekitar 5,5 miliar. Alhamdulillah yang 5 miliar sekitar 5 miliar 150 telah sah, telah dibayarkan. Kurangnya berapa, Bu? Kurangnya kurang lebih sekitar 350 juta. Nah, oleh karena itu yang 350 juta itu yaitu kita berharap di hari Syiar Muhammadiyah ini nantinya bisa dikumpul. Kalau seandainya tidak sempat ngisi di sini, Bapak Ibu juga bisa nantinya disampaikan baik di ladismu maupun di rekening yang tertera di dalam surat ini, dan juga bisa mengisi pada kesanggupan di WA Grup Muhammadiyah. Semoga ini menjadi amal jariah daripada Bapak Ibu semuanya. Katanya Neneng Buyong itu ada 3 hal untuk dicepatkan. Di antaranya nyepeti nyaur utang. Utang dari 350 juta insya Allah diangkat bareng-bareng dari keluarga besar Muhammadiyah, saya yakin dapat. Karena yang 5 miliar 150 itu juga dari peran Bapak Ibu semuanya. Jadi terbangunnya gedung, masjid dan juga kantor itu peran daripada Bapak Ibu dari ranting hingga daerah hingga wilayah. Ini semoga menjadi amal jariah. Tanpa peran Bapak Ibu, saya kira tidak akan bisa terwujud kantor yang semegah itu. Nah, semoga ini dicatat oleh Allah sebagai amal jariah dan nantinya selalu mengalir ketika Bapak Ibu sudah berada di alam jariah sana. Saya kira itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan. Dan pada saatnya nanti pada Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI kami mohon untuk memberikan tausiah kepada keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu atas sambutan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini yang kita tunggu-tunggu. Akan tetapi sebelum itu perlu kami informasikan kembali. Kami mohon Bapak Ibu yang belum mendapatkan tempat duduk bisa menempati ruang masjid yang masih kosong, sehingga bisa khidmat mengikuti kajian. Dan Bapak Ibu mohon untuk disimak baik-baik materi yang disampaikan oleh Kiai Prof. Dr. Haidar Nasir, karena nanti akan ada door prize senilai 2.500.000 yang akan diberikan kepada 5 orang yang bisa merangkum materi apa yang disampaikan oleh beliau. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengajian Hari Syiar Bermuhammadiyah Kulon Progo oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Kami silakan beri sambutan yang mulia.
wabarakatuh. Innal hamdalillah ala sawabihi ni'amihi kafah wa nusalli wa nusallim ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Pak Arif Jamali dan Pak Dede Haris, sekretaris dan wakil bendahara. Juga ada tokoh muda kita, kader terbaik kita, yang sekaligus juga di bendahara Majelis Ekonomi dan Bisnis PP Muhammadiyah, yakni Mas Ahmad Syauqi, yang persis ada di samping saya. Coba berdiri Mas Syauqi. Sudah hafal atau bajunya? Jadi yang tepuk tangan bertanggung jawab, dan yang tidak bertepuk tangan juga bertanggung jawab. Ketua dan anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kulon Progo bersama juga seluruh organisasi otonom. Nah, Mas Syauqi ini memang juga secara khusus saya minta datang, bahkan tadinya mau bareng, cuman karena saya ada kegiatan dulu, malah lebih duluan datang. Terima kasih Mas Syauqi. Juga para penasehat, ini ada di depan saya ada Pak Sutejo yang dulu pernah menjadi bupati, ada tokoh DPRD kita Pak Ahmad Sansi, dan semua tokoh yang tidak bisa saya sapa satu persatu, segenap keluarga besar Muhammadiyah dan termasuk Aisyah yang sangat lancar menyanyikan lagu Mars Aisyahnya tadi. Dan anak-anakku sekalian, ini ada yang di samping saya, kanan dan kiri, kader Muhammadiyah masa depan, serta hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir untuk acara Hari Bermuhammadiyah dan Milad ke-111 Muhammadiyah di Kulon Progo. Alhamdulillah saya bisa hadir. Tadinya saya agak temat-temat karena pagi-pagi harus dari Jakarta, tetapi saya bisa men-schedule jadwal sehingga saya bisa berangkat dari Jogja. Saya ingat tahun 2020-an ketika kita masih COVID itu hadir terakhir sebelum ini di Triharjo ya. Triharjo itu mana? Sana. Masih masuk dalam Kecamatan Wates yang waktu itu peresmian panti asuhan dan masjid ya, masjid dan panti asuhan. Masjid lalu berkunjung ke panti asuhan, dan 3 tahun setelah itu hadir pada saat ini. Tetapi sesungguhnya saya paling sering ke Kulon Progo, bahkan nyaris 1 minggu bisa 4-5 kali. Jadi satu-satunya daerah yang paling sering dikunjungi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yakni Kulon Progo. Karena punya bandara. Dan satu-satunya daerah di muka bumi ini yang punya bandara.
tapi yang punya pemerintah. Tanpa mengurangi rasa hormat dan silaturahmi, tentu kehadiran saya di sini merupakan bagian dari semangat kita bersama untuk memantapkan kita bermuhammadiyah. Untuk apa sih kita bermuhammadiyah? Tadi nyanyi Mas Muhammadiyah, tapi Pak Ketua ini sentimen yang bapak-bapak nggak kelabu sang surya ya. Iya, padahal kita tahu ada banyak yang sudah hafal juga ya. Jadi kita nyanyi Mas Aisyah, lagu sang surya, datang setiap hari pada aktivitas Muhammadiyah di tempat masing-masing, di ranting, di cabang, kemudian di amal usaha, di sekolah, di pondok pesantren, bahkan mungkin juga kegiatan-kegiatan permusyawaratan, termasuk hari bermuhammadiyah. Tentu bukan sekadar untuk datang dan datang, bukan sekadar untuk aktivitas dan aktivitas semata. Lebih-lebih bagi anak-anak yang masih muda belia di hari Ahad yang orang lain libur, kok datang ke sini. Tentu ada sesuatu yang bersifat lima. Lima itu nilai yang berharga. Orang nyebut value. Ada sesuatu yang bersifat nilai, sesuatu yang bersifat berguna, bermakna, penting, sehingga kita melakukannya yang sebenarnya kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Bapak Ibu sekalian, kita manusia, baik muslim maupun non-muslim, bahkan mungkin mereka yang merasa tidak beragama atau juga ada yang mengaku tidak bertuhan. Ketika dia lahir dan dilahirkan, dia sudah punya naluri. Naluri itu apa ya? Kecenderungan di dalam jiwanya itu untuk kalau hal sehari-hari itu bersifat alami. Jika lahir nangis, itu alami itu. Kecuali mungkin satu dua aja yang tidak menangis, dan pasti tidak ada yang bayi lahir menyanyi, termasuk menyanyi Mas Aisyah. Itu nggak mungkin lah, biarpun itu lahir dari putrinya Aisyah. Makan nanti udah gede, makan, minum, pemenuhan biologis, bertetangga, itu semuanya alamiah. Kalau dalam istilah agama kita, sunnatullah. Bertetangga, berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi, itu sudah sunnatullah kita sebagai manusia. Maka kalau kita dulu sekolah gitu ya, dikenal manusia itu sebagai Homo sapiens. Homo sapiens itu naluri manusia untuk hidup bersosial. Lama-kelamaan hidup bersosial itu membangun kebiasaan yang disebut tradisi. Kalau Bapak Ibu sekalian ketemu di jalan, saling senyum, saling membungkuk, bersalaman, itu naluri manusia yang sudah jadi tradisi. Maka ketika ada saudara kita, tetangga kita mengajak senyum, kita mesti membalasnya kan? Kalau kita tidak membalasnya berarti ada sesuatu itu. Biasa ketemu senyum kok malah dia menyeramkan gitu kan? Itu mesti ada sesuatu. Nah,
sampai kemudian hidup dan bahkan mati itu sudah sunatullah. Hanya kita tidak tahu saja ya. Mati itu pasti terjadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Selain kita diberikan seluruh naluri dan sunatullah yang melekat pada diri manusia, Allah memberi bimbingan, Allah memberi petunjuk, Allah memberi kompas, Allah memberi sesuatu yang bisa menjadikan diri kita ini hidup tidak sekadar untuk hidup, makan tidak sekedar untuk makan, bersosial tidak sekadar untuk bersosial. Semuanya harus ada bimbingannya. Kata Bapak Ibu sekalian, yang dianugerahkan Allah kepada kita itu luar biasa. Kita ini kenapa dibedakan dari hewan? Kenapa kita berbeda dari tumbuhan? Karena manusia diciptakan Allah fi ahsani taqwim, sebaik-baik kita. Tubuh kita ini sempurna. Biarpun mungkin ada orang yang merasa tidak nyaman dengan fisik dia, sempurna. Punya tangan, biarpun yang di Gembiro Luko itu ya, yang suka lompat dari satu pohon ke pohon lain, itu katanya jasadnya mirip kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apakah kera bisa menulis? Adik-adik, kera bisa menulis enggak? Enggak. Coba, kita ini luar biasa loh jari kita ini. Untuk menulis simpel sekali, luwes sekali. Ketika Bapak Ibu sekalian terkena penyakit asam urat atau terganggu saraf kita dan sakit tidak bisa kita tekuk, baru merasakan betapa mahalnya nikmat Allah. Maka tidak heran kalau ayat tentang syukur itu banyak sekali. Bahkan di surat Ar-Rahman, sampai 31 kali Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau dustakan? Tapi yang namanya manusia suka lalai, suka lupa bersyukur. Diberi fisik yang baik masih mengeluh kurang. Diberi anugerah akal pikiran tidak digunakan. Diberi hati qalb juga sama tidak digunakan. Nah, perangkat-perangkat yang istimewa ini oleh Allah diberi lagi satu, yakni kitab suci. Dalam hal ini Al-Quran Al-Karim. Untuk apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita hidup sekadar hidup, semua orang bisa. Tetapi Allah memberi bimbingan. Kalau kalian ingin menjadi makhluk Allah yang mengikuti sunnatullah, maka Allah berikan hidup itu ada tugas utamanya. Apa? Tadi Pak Ketua bilang, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lahirlah ibadah mahdhah dan ibadah yang bersifat muamalah duniawiyah.
sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Kalau dipikir-pikir kan untuk apa? Nah, inilah yang diberikan kepada manusia. Untuk apa beribadah seperti sholat? Agar selalu ingat kepada Allah yang memberikan nikmat dan segala karunia-Nya. Tetapi pada saat yang sama dengan sholat kita akan tetap menjadi insan yang sempurna. Bahkan dengan sholat kita bisa bermakna bagi orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, agama mengajarkan, Nabi mencontohkan, kalau sholat itu tidak sekadar memenuhi rukun wajib sejak takbiratul ihram sampai salam, atau kalau sholat wajib itu hanya 5 kali semata sejak subuh sampai subuh kembali, tapi juga Allah berikan kalau kalian sholat harus khusyuk. Maka salah satu ciri orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk. Loh, godaan sholat itu banyak loh. Pas takbiratul ihram, jarum jatuh aja baru ingat kan. Sesuatu yang hilang di saat sholat ingat. Yang nggak ingat biasanya hutang. Tapi ada yang selalu ingat. Hutang apa? Hutang luka hati. Kalau luka hati itu biasanya susah menghapusnya. Maka orang beriman disuruh untuk tidak dendam. Karena apa? Menghilangkan luka hati itu susah. Kalau luka luar itu ada dokternya. Luka hati ya ada juga sih dokternya. Nah, sholat harus khusyuk. Supaya apa? Munajatnya selalu kepada Allah. Suatu saat ada orang sholat tapi masih kukur-kukur gini. Kata Nabi, itu dia sholat tetapi hatinya tidak hadir. Hatinya tidak hadir. Maka khusyuk itu dulu. Nah, yang ketiga, sholat itu harus ada manfaatnya. Apa? Tanha anil fahsya. Ini sekedar contoh aja. Saya tidak akan menguraikan hal ini. Yang kedua, ada ibadah muamalah duniawiyah. Apa? Bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu termasuk bagian dari tugas kita beribadah kepada Allah. Loh, gimana urusannya? Bertetangga. Dikasih ajaran tentang apa? Silaturahmi. Punya Islam itu apa yang disebut dengan perangkat-perangkat kehidupan. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'allahu fi atharihi falyazil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan apanya? Orang nyebut umurnya, tapi al-athar di situ bukan umur, tetapi jejak hidup. Kalau umur itu sudah dipastikan Allah dalam bentuk ajal. Ajal itu tidak tahu kan orang berumur berapa. Pakai hukum biasa aja kita kan. Kalau yang umurnya sudah sepuh itu mesti udah maghrib. Ya, tinggal nunggu waktu. Padahal banyak juga yang muda belia meninggal. Ya kan? Maka kalau merasa muda belia itu juga harus hidup bermakna. Ini anak-anak muda, anak-anak yang milenial ini, jangan merasa karena masih muda, masih milenial, lalu hidup asal hidup menerabat. Menerabat itu apa? Instan.
ingin sukses tapi nggak mau sekolah, ingin jadi kiai nggak mau ngaji, ingin jadi camat sama saja contohnya, tapi lompat pagar, ya nggak bisa sebenarnya, dapat tetapi dia kehilangan lima, kehilangan nilai yang utama, yakni sunnah. Menerabas itu contohnya begini, kalau ada jalan dikasih tanda penyeberangan, nah disitulah nyebrang. Tapi cari mudahnya di tempat lain. Ini paling banyak yang melanggar lalu lintas. Jalan satu arah ini melawan arah karena merasa jauh. Kalau ikut jalan satu arah beloknya di sana. Tapi lawan arus nyebrang, nah, itu ciri khas orang Indonesia. Iya, tapi jelas bukan orang Purwokerto, bukan. Parkir mestinya di tempatnya, tapi enaknya orang Indonesia itu parkir inginnya di tempat yang paling dekat. Di sekolah inginnya di depan kelas. Mahasiswa juga begitu. Coba, yang paling tidak beraturan di Indonesia itu urusan parkir. Polisi sibuk ngurus tempat parkir, kita semua ingin dekat. Karena apa? Malas berjalan. Iya. Coba kalau kita pergi ke luar negeri, kampus-kampus di luar negeri, itu rata-rata berjalannya jauh, padahal kampusnya luas-luas. Biasa jalan kaki, disediakan sepeda. Di Indonesia sediain sepeda, rantainya hilang bersama sepedanya. Itu saking baiknya orang Indonesia. Nah, kita punya fungsi nilai seperti itu dalam hidup. Bahkan ditambah satu lagi, selain beribadah apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan engkau menjadi khalifah. Apa khalifah itu? Wastakmarukum fiha, yakni makhluk Allah yang memakmurkan bumi dan seluruh alam semesta. Yang itu hanya boleh dan bisa dilakukan oleh manusia dan tidak bisa dilakukan oleh yang lain, kecuali hal-hal yang bersifat insting atau sunatullah. Contohnya apa? Bapak Ibu sekalian, Allah hamparkan seluruh kekayaan yang ada di setiap tempat, yang ada di setiap negara. Nah, itu harus kita olah. Kulon Progo ini kan sebenarnya kaya kan? Ada lautnya. Lautnya luas loh. Itu sampai bertemu Australia kan? Iya, cuman jarak kita tempati. Punya pepohonan, punya nggak tahu punya tambang nggak Pak DPRD? Ada tali tambang dari ya. Apapun Allah hamparkan, tetapi tugas kita apa? Mengolahnya dan jangan merusak. Nah, sering manusia itu mengolah tapi merusak. Maka dalam milad tahun ini Muhammadiyah memakai tema ikhtiar menyelamatkan semesta. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, bumi dan alam ciptaan Tuhan itu luar biasa diciptakan untuk kita manusia dan seluruh makhluk hidup yang lain. Matahari, di mana Muhammadiyah simbolnya dengan matahari. Coba matahari itu, sinar matahari itu paling indah dan paling bagus. Ya pun nggak boleh dekat-dekat. Ya. Kalau dekat-dekat terbakar. Tapi kan kita nggak pergi ke sana, maka kita belum bisa ke matahari. Tapi coba sinarnya itu bagus.
bisa menyinari seluruh bumi dan teratur. Lalu dengan pusat peredaran datang siang dan malam. Ada fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Ya udah nanti dicari sendiri. Daun-daunan menjadi indah, lalu lahir oksigen. Oksigen itu paling murah, nggak usah beli. Tapi tahu nggak ketika COVID, saat oksigen terbatas, wah kita heboh seluruh dunia. Tapi yang ada di tempat yang lepas ini tidak kita syukuri. Biarpun sekarang terasa panas toh, maka sebenarnya nggak seberapa panas, saya juga panas. Tapi orang Indonesia sudah terbiasa hidup di alam panas di kala kemarau dan hujan di siang hari, tapi juga ada dinginnya. Lo hidup di daerah tropis itu paling enak, iklim kemarau dan hujan itu tetap moderat. Moderat itu apa? Tenangan. Coba kalau kita pergi ke Skandinavia, Rusia, kadang malam sampai 23 jam, atau sebaliknya siang bisa 23 jam. Jadi kalau puasa kita paling lama berapa jam? 11 jam ya, itu 10 jam sudah berbuka. Di sana bisa puasa 23 jam. Jam 10 malam matahari masih terbit. Coba puasa di Indonesia sebenarnya nyaman. Nah, maka harus kita syukuri segala ciptaan Allah itu baik. Nah, tugas kita, saya melompat. Maka selain ibadah mahdoh, kita menjalankan ibadah muamalah dunia. Ngurus apa? Ngurus pendidikan, ngurus kesehatan, ngurus sosial, ekonomi, budaya, dan seluruh kegiatan kehidupan kita harus diolah dengan baik. Nah, Muhammadiyah itu lahir dan terus bergerak untuk apa? Menyebarluaskan, memajukan, dan mewujudkan ajaran Islam agar bisa menjadi pedoman hidup bagi manusia, baik dalam beribadah secara mahdoh dan maupun dalam bermuamalah dunia, dan harus semakin baik. Jadi kalau ada orang bertanya, apa sih Muhammadiyah? Kan bukan negara, bukan pemerintah. Di sekolahnya itu juga dibikin dengan iuran kayak hari ini kan. Dipikir-pikir sudah aktif di Muhammadiyah harus mengeluarkan apa? Infak, sedekah, jariyah. Kalau dipikir-pikir secara kemanusiaan dan hal-hal yang lahiriah kayak rugi kan? Tapi ibu-ibu itu bukan rugi, itu justru beruntung. Kenapa beruntung? Sudah aktif di Muhammadiyah itu apa? Menyebarluaskan agama Islam, memajukan hal ihwal kehidupan berdasar agama Islam, dan juga mewujudkan agama Islam. Itu untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapapun yang melakukan itu, wa ulaika humul jadi kita bermuhammadiyah itu insya Allah akan meraih keberuntungan, kejayaan, dan kebahagiaan. Kan ayat Muhammadiyah itu toh, wa takum minkum ummatun yad'u ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf, terus wa yanhauna 'anil munkar, wa itu hafal kan? Tapi dihayatin enggak? Tadi apa enggak? Surat Al-Imran 104. Coba yang keras deh. Sini.
tapi nggak dikasih sepeda. Ayo. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ahmad Satria Agung Musa Pondok Pesantren Amanah Al-Manar Muhammadiyah di Pengasih Penyadap. Tidak saya kasih sepeda karena saya nggak bawa sepeda. Tapi kalau perlu beasiswa nanti saya kasih beasiswa. Tapi harus pintar ya. Nah, hafal kan? Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita bermuhammadiyah itu jangan merasa rugi. Karena apa? Wa ulaika humul. Yang bilang itu siapa? Allah. Kalau Allah yang bilang itu jadi janji. Wa'dallah haq. Janji Allah itu nyata, pasti benarnya. Itu janji Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada kita dan diantara kita merasa lelah, bosan, kemudian juga akhirnya aras-arasan bermuhammadiyah, baca ayat, hayati ayat. Maka kata Kiai Dahlan, ojo kesel-kesel dalam hal bermuhammadiyah. Kesel-kesel itu apa? Capek, pegel-pegel, iya, malas, aras-arasan, apa nanti Muhammadiyah lagi. Hari bermuhammadiyah paling ditagih sama Pak Ketua PDM sama BWM untuk ngisi amplop lagi, amplopnya kosong lagi. Kalau amplopnya isi, hati-hati, malah itu mesti ada mampunya. Iya, justru kalau ngasih amplop kosong itu membuka pintu ke surga. Tapi kalau misalkan PDF ngasih amplop berisi, itu malah bisa kena semprit Bawaslu. Coba kalau amplopnya masukkan aja ke Muhammadiyah secara terbuka, itu nanti jadi masjid, jadi apa, tapi jangan pakai ikatan. Jadi jangan temat, jangan susah. Kalau Bapak Ibu sekalian datang ke sini dan tidak bisa mengisi amplop itu, jangan paksakan. Jangan lalu gara-gara amplop kosong Pak Ketua PDM, Pak Nurdin, yang akan datang tidak datang lagi. Jangan datanglah. Kalau enggak, jangan mengisi. Dan jangan merasa bersalah. Yang harus merasa bersalah itu punya tapi tidak mengisi. Nah, yang pura-pura tidak punya tetapi padahal punya. Punyanya yang warna merah tetapi yang dimasukkan warna hijau. Gambar Gunung Maitara. Padahal apa? Itu jalan pintu masuk untuk meraih wa ulaika humul muflihun. Wah, kalau semangatnya itu hebat Muhammadiyah dan sudah hebat memang. Coba di Kulon Progo sudah ada TK Aba. Berapa Ibu Aisyah? Mana ketua PDA? Ketua PDA-nya mana? Oh, di mana ketua PDA? Ketuanya? Oh, berarti bekerja itu di belakang. Berapa TK Abanya, Bu?
177. Kalau yang nggak percaya pada ketua PDA, hitung sendiri. Coba bikin punya TKA, punya SD enggak? Enggak, kalau enggak jangan bikin. Aisyah punya TKA nasional bahkan sampai 20.000 lebih. Nah, monggo Bu, silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu. Bikin sekolah, bikin pondok pesantren tadi termasuk Al-Manar yang menghadirkan santrinya yang hebat. Ini sekolahnya di mana nih? Al-Manar juga, mesti hebat juga ya. Coba, ini kan cara kita untuk menjadi khalifah di muka bumi, meraih keberuntungan. Cara kita beribadah kepada Allah untuk meraih kejayaan. Yang kejayaan dan keberuntungan itu justru dijanjikan Allah untuk kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini dilahirkan di Indonesia, membawa misi risalah Islam. Dan alhamdulillah di Indonesia itu Islam sudah menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Dulu kan bangsa Indonesia itu, rakyat Indonesia itu mula-mula agamanya agama setempat, berdasarkan kebiasaan atau agama apa yang sifatnya ya animisme, dinamisme dan tapi lalu datang agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam. Awalnya mayoritas Hindu, lalu Islam datang dengan baik-baik. Islam datang tidak dengan perang di Indonesia, dengan dakwah yang baik. Akhirnya apa? Mayoritas orang Indonesia menjadi perjuangan masyarakat Islam Indonesia sejak jadi Muslim itu macam-macam itu. Pahamnya juga macam-macam. Ada yang berorientasi tarekat, ada yang berorientasi syariat, ada macam-macam. Muncul kerajaan-kerajaan Islam, Darussalam di Aceh, Mataram di Jogja, Surakarta dan seterusnya, Ternate. Nah, antara Islam sebagai agama yang hidup dalam masyarakat dengan agama yang menjadi kerajaan, nah itu terus hidup di Indonesia. Nah, sampai kita dijajah Belanda, Portugis dan seterusnya, orang Indonesia termasuk masyarakat Muslim yang mayoritas berjuang untuk kemerdekaan. Coba Bapak Ibu sekalian hitung yang sudah menjadi mujahid, menjadi orang yang berjuang di jalan Allah dan meninggal, itu sudah nggak terhitung. Sampai datang era baru pada awal abad ke-20, perjuangan umat Islam dan rakyat Indonesia dilakukan dengan cara organisasi. Lahirlah antara lain Muhammadiyah, termasuk Aisyah tahun 12 dan 7. Ada lagi yang lain, Syarikat Islam, Al-Irsyad, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Juga ada pergerakan yang lain, Taman Siswa, dari saudara-saudara Kristen, Katolik semuanya. Bahkan Aisyah tahu bahwa Kongres Perempuan pertama tahun 28, satu pelopornya Aisyah. Lalu ada Taman Siswa, ada Perempuan Katolik dan sebagainya. Itu kesadaran merdeka dengan cara apa? Berorganisasi. Artinya apa? Muhammadiyah lahir, Aisyah lahir, selain menjalankan fungsi utama untuk membina warga umat agar beribadah dan menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi, wujud dari ibadah dan kekhalifahan itu adalah berbangsa dan bernegara. Berbangsanya sudah saat itu, tapi bernegara belum. Karena apa? Kita masih dijajah.
Maka selain bikin pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi lewat nilai-nilai Islam, termasuk Aisyah semuanya itu, kita juga berjuang secara fisik. Nah, artinya apa? Sampai Indonesia merdeka pada tanggal Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Umat Islam termasuk Muhammadiyah mengambil peran baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam mendirikan Indonesia merdeka. Ini harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Tidak terjadi dua hal. Satu, ada orang yang menuding, ada orang yang tidak paham lalu menuding bahwa Islam itu, umat Islam itu jadi ancaman terhadap Indonesia, terhadap NKRI. Hanya karena ada bagian-bagian dari kelompok Islam itu yang berbuat tidak sebagaimana mestinya. Padahal yang berbuat tidak sebagaimana mestinya itu latar belakangnya juga bisa macam-macam. Ada yang dari agama non-Islam, ada yang atas nama suku, atas nama golongan dan lain sebagainya. Tapi biasa karena orang nggak paham dan di dalam dirinya ada rasa tidak suka, lalu muncul tudingan umat Islam itu tidak mendukung NKRI. Padahal NKRI itu sudah diperjuangkan oleh umat. Buktinya apa? Ketika Belanda datang kembali ke Indonesia dalam agresi 1 dan 2, umat Islam bergerak lagi. Bahkan di Jogja dan sekitarnya, selain ada perang gerilya, itu juga ada pasukan askar perang Sabil yang digerakkan dan dikomandani oleh Ketua PP Muhammadiyah Ki Bagus Hadi. Itu perjuangan fisik. Belum yang memimpin perang gerilya siapa? Jenderal Sudirman itu Muhammadiyah apa bukan? Muhammadiyah. Dia Pandu Hawe. Jadi betapa perjuangan Muhammadiyah dan umat Islam untuk Indonesia merdeka itu luar biasa. Dari segi konsep, Bapak Ibu sekalian, saat itu terjadi perdebatan di sidang BPUPK. Waktu itu apa dasarnya sosialis, apa dasarnya nasionalis, apa dasarnya Islam. Terjadilah kesepakatan, akhirnya dasarnya Pancasila. Tapi umat Islam saat itu setelah punya rumusan Piagam Jakarta, oke, coret 7 kata, tetapi ketuhanan yang semula sila terakhir menjadi sila pertama dan ditambah dengan kata yang maha, yang bagi kaum muslimin itu tauhid. Itu artinya berjuang untuk kompromi dari syariat ke hakikat. Itu karena pengorbanan umat. Maka kesimpulan akhirnya Muhammadiyah mendeklarasikan pada muktamar tahun 2015 di Makassar konsep yang tadi disebut Pak Ketua PDM, negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Nggak usah susah-susah. Maksudnya Indonesia NKRI itu dasar negaranya ya Pancasila. Dari sila ketuhanan sampai jadi apa enggak Pancasila? Apa kan? Ayo Pancasila. Apa Pancasila enggak? Nah, coba berdiri.
Pakai mic, Mas. Berdiri aja nggak tahu. Nah, biar tahu. Namanya siapa ya? Nah, namanya siapa? Atina Khairunisa. Oke. Sekolahnya di Pondok Pesantren Al-Manar. Al-Manar lagi. Ya. Coba pegang Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillah. Pedanya minta pada kepala sekolah. Oke, terima kasih Anissa. Siapa bilang orang Islam dan pondok pesantren itu tidak nasionalis? Lihat harapan tuh Pancasila. Jangan-jangan yang duduk di kursi sana itu ada yang tidak mempraktekkan apa, tetapi tidak mempraktekkan. Ketuhanan yang Maha Esa katanya diganti dari jadi keuangan yang Maha Esa. Lahirlah politik uang. Siapa yang paling banyak uangnya itu yang dipilih. Yang ngasih uang bermasalah, yang milih juga bermasalah. Sampai kapan? Bapak Ibu sekalian warga bangsa, saya ajak, Bapak Ibu boleh tidak punya uang, tapi kalau kita bareng-bareng hidup bersama, insya Allah kita saling membantu. Tapi jangan milih pemimpin karena uang. Pertama enggak benar, yang kedua enggak baik, yang ketiga enggak pantas, yang keempat melanggar aturan. Itu sudah nggak halal kok itu. Ada juga yang udah terima uangnya, jangan pilih orangnya. Wah, itu memang kelihatan cerdik, tapi tetap juga nggak baik. Itu banyak itu asisten di rumah itu pada pulang pas pemilu. Loh, kenapa pulang? Amplopnya banyak. Dan semakin hari H menjelang pemilihan itu yang disebut serangan maghrib. Maka ditunggu-tunggu sampai ada kampung kami menerima serangan fajar demi untuk bangun masjid. Yang enggak gitulah. Kita ini harus benar dalam hidup dan tidak boleh salah. Kita ini harus baik dalam hidup dan tidak boleh buruk. Kita ini harus hidup pantas dan tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak pantas. Itu yang disebut nilai. Kalau kita berdemokrasi, kalau kita berbangsa masih urusannya uang, sampai kapanpun Indonesia tidak akan maju, baik maju akhlaknya maupun maju bangsanya. Maka saya himbau juga kepada para paslon, anggota legislatif, jangan terus dilakukan kebiasaan bagi-bagi uang dan segala macam. Itu tidak barokah. Kalau yang mengandalkan uang mesti instan, tidak percaya diri. Nah, maka sampai sekarang banyak orang baik tidak berani nyalon. Karena apa? Tidak punya. Yang sudah punya uang jadi beruang.
Saya juga mengimbau pada para pengusaha, kalau kelebihan uang, pakailah amal jariah yang bermanfaat, tidak pakai untuk jadi bohir politik, merusak bangsa, merusak negara. Padahal para pejuang bangsa kita dulu dengan darah, dengan nyawa dan pengorbanan yang luar biasa. Coba Bapak Ibu sekalian, Sudirman di saat perang gerilya dia sakit TBC. Padahal kalau tidak ada perang gerilya saat itu Indonesia sudah jatuh kembali ke tangan Belanda. Dan Belanda itu kebangetan memang. Sudah ratusan tahun di sini dan Indonesia sudah proklamasi, masih mau datang lagi. Padahal negaranya kecil. Pantesan kalau sepak bolanya nggak menang-menang. Berapa kali ke final? Itu mesti karena doanya orang Indonesia itu. Dan perang gerilya agresi 1-2 itu mengerikan sebenarnya. Dan mengaku Indonesia merdeka kan sudah lama. Nah, jadi jangan jadi bangsa yang terjajah. Maka kita tidak ingin juga, kata Bung Karno, hati-hati, dulu musuh kita adalah penjajah. Sekarang musuh kita bisa bangsa kita sendiri. Nah, itu. Maka jadikan Indonesia itu dasarnya Pancasila. Pancasila harus menjiwai seluruh kehidupan berbangsa bernegara, baik warga maupun elit bangsa. Kalau seperti Pak Tejo, Pak Sanusi dan teman-teman seperti ini baru hebat Indonesia. Iya, ada nilai kan gitu. Setelah kita jadi bupati, mau jadi penasehat Muhammadiyah lagi. Jadi harus benar, maka disebut Darul Ahdi, hasil kesepakatan kita. Maka saya pesan termasuk adik-adik yang di pondok pesantren, tadi apalagi sudah hafal Pancasila, jangan termakan pandangan-pandangan untuk mendirikan negara berdasar agama, termasuk kekhalifahan Islam macam-macam. Bukan salah, tetapi di Indonesia memang kita sudah bersepakat. Indonesia itu dasarnya Pancasila dan negaranya republik, bukan kekhalifahan Islam. Bahkan itu ada konteksnya, ada, tapi di tempat lain. Kalau sudah bersepakat kan tidak boleh keluar dari kesepakatan. Pakistan, nggak apa-apa jadi negara Islam, tapi ingat, Arab Saudi negara Islam, tapi bentuknya apa? Mamlakah, kerajaan, nggak apa-apa. Oleh konsep yang mereka kekhalifahan Islam itu juga dilarang itu. Jadi jangan terbawa pikiran seperti itu, termasuk guru-gurunya. Darul Ahdi. Tapi juga kita tidak setuju kalau Indonesia menjadi negara sekuler. Ada orang berpendapat, kalau Indonesia ingin maju harus seperti Singapura yang memisahkan agama dari urusan bernegara. Padahal Indonesia menempatkan agama itu penting di pasal 29, bahkan di sila pertama ketuhanan yang maha. Maka jangan jadikan Indonesia juga negara sekuler. Jangan juga jadikan Indonesia sebagai negara komunis. Dulu kan PKI itu begitu kan, ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Jadi sama saja. Indonesia tidak boleh jadi negara agama, tidak boleh juga jadi negara komunis atau ideologi lain, tidak boleh jadi negara sekuler. Jadikan dia negara Pancasila. Tapi Pancasila jangan hanya jadi pekik, jangan jadi slogan. Pancasila harus diamal, dijalankan. Wasyahadah, apa syahadah itu? Kesaksian.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi kita ini bermuhammadiyah menjalankan fungsi syahid 'alan nas, menjadi saksi kehidupan. Saksi untuk apa? Saksi untuk kebenaran, saksi untuk kebaikan, saksi segala keutamaan hidup, menjalankan agama membawa rahmat bagi semesta. Jadi kita bikin sekolah, rumah sakit, apalagi perguruan tinggi termasuk ada di sini kan, UAD. Kemudian nanti ada PKU Muhammadiyah di sini kan. Itu sebagai wujud dari Darul Syahadah, kesaksian untuk bangsa dan negara. Padahal itu tugas pemerintah sebenarnya. Tugas konstitusional pemerintah itu, tapi kita sudah sejak awal ikut membangun bangsa. Maka kalau ada pejabat atau siapapun yang memandang negatif terhadap Muhammadiyah dan menyalahgunakan kementerian atau apapun hanya untuk kepentingannya, kita minta untuk belajar kembali Pancasila. Kita belajar dia untuk belajar kembali konstitusi UUD 45 yang asli loh, bukan ujung-ujungnya duit. Nah, UUD yang palsu itu apa? Ujung-ujungnya milih karena duit, menang karena. Nah, itu bertentangan dengan UUD 45 yang asli. Itu Darul Syahadah. TNI, Polri, kami ajak, ayo bareng-bareng bantu bangsa ini, bangun bangsa ini. Termasuk kalau membantu Muhammadiyah, insya Allah tidak untuk Muhammadiyah, tapi untuk bangsa dan saya yakin itu yang harus kita bangun. Bahwa membangun itu susah, lah iyalah. Ada nggak yang membangun mudah? Nggak ada. Kalau yang membangun mudah itu hanya dalam legenda. Bagaimana Bandung Bondowoso membangun Candi Prambanan hanya dalam tempo semalam. Tapi kan itu legenda, itu cerita yang tidak ada nyatanya. Hasil temuan arkeologi Candi Borobudur, Prambanan, Masjid Kudus itu dibangun dengan proses yang panjang. Termasuk Pak Ketua PDM tadi, ya kurang-kurang 300 juta, insya Allah bisa dibantu oleh semua, termasuk oleh tokoh-tokoh kita. Tapi nanti saya bantu 50 juta ya. Tapi ini bukan kampanye, saya enggak nyalon loh. Bahkan di PP Muhammadiyah insya Allah ini yang terakhir ya, karena memang harus ada akhirnya. Muhammadiyah itu hebatnya gitu kan, kalau berakhir dengan baik, karena ada. Dan saya pikir bangsa perlu belajar pada Muhammadiyah. Iya. Kalau sudah berakhir ya tidak ada usaha apapun, memang harus berakhir. Kita bisa berkiprah di tempat lain, bagaimana Pak Tejo dengan nyamannya setelah selesai jadi bupati. Cuma ninah kan itu. Mau ngejar apa lagi sih? Yang harus dan susah dikejar itu apa? Yabtaghuna fadlan minallahi warid, meraih ridho dan karunia Allah. Apa enaknya cari harta dan dapat banyak tapi tidak halalan thayyiban. Maka diajari kita min aina kasabat wa bima anfaqat. Dari mana kita cari dan untuk apa uangnya? Jangan sampai berlimpah tapi uangnya haram dan subhat. Kekuasaan juga sama. Kekuasaan manusia ada batasnya. Sehebat-hebat siapapun, maka akhiri dengan baik. Bagi yang di legislatif
juga sama. Kalau sudah 4 kali periode ya regenerasi lah. Dia cuma terus-terusan. Kasih itu yang muda-muda. Muhammadiyah bagus. Pak Afnan 2 periode terakhir. Nah, berusaha nih Pak Syauqi, tapi tergantung warga Muhammadiyah. Nasib beliau tergantung Bapak Ibu sekalian yang dengan ikhlas harus bertanggung jawab, tidak karena amplop. Jadi itu semua nikmat dalam berorganisasi, nikmat dalam berbangsa, bernegara, bahkan nikmat dalam hidup. Apa tujuannya? Mencari ridho dan karunia Allah, bukan mencari ridho dan karunia dari manusia. Saya yakin kita berlelah-lelah datang ke sini terus nanti pulang ngurus Muhammadiyah, ngurus Aisyah, tujuannya adalah meraih ridho dan karunia Allah. Bagi anak-anakku juga, jadilah ulul albab, orang-orang yang pandai beragama, ilmu agama, tapi juga pandai ilmu umum, dan semuanya agar ilmu itu bermanfaat untuk keluar, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Jadilah anak-anak yang generasi qurrata ayun, jadilah anak-anak yang juga birrul walidain. Jangan mentang-mentang sudah pintar, sudah pandai, kemudian tidak bisa birrul walidain. Banyak orang tua sekarang kehilangan anaknya yang sudah sukses, karena ketika sukses dia abai dengan orang tua, dan itu tidak boleh terjadi di sekolah, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Tanamkan birrul walidain. Insya Allah hari bermuhammadiyah ini akan tetap bermakna buat kita, bahkan semakin baik karena kita meraih ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haidar Nasir MSI yang telah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang baik sehingga kita tergolong kepada manusia yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah penyerahan door prize kepada Mas Muhammad, ya, Muhammad, ya, Muhammad dan juga Anissa, Nisa. Ya, silakan dari Almanar ya. Kami mohonkan kepada Profesor Dr. Haidar Nasir dan juga Bapak Bambang untuk menyerahkan secara simbolis kepada Ananda yang hari tadi menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. Haidar Nasir. Ini untuk Anissa dan Satria ya. Panjang kok namanya itu. Tadi Wicaksono. Jadi masing-masing dari BDW. BDW itu Bank Syariah Derajat Bangun Derajat. Bank Syariah Bangun Derajat milik Muhammadiyah. Berapa? 500.000, tapi tidak untuk jajan. Ini untuk uang sekolah. Uang sekolah. Nah, kalau 500.000 nanti saya genapi 4.500.000. Jadi masing-masing dapat 5 juta. Sekali lagi tidak untuk jajan, tapi untuk biaya sekolah atau keperluan sekolah.
Baik, mohon untuk berfoto terlebih dahulu Pak Bapak dan pada seluruh tamu undangan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan juga Pimpinan wilayah, iya. Kami mohon Rombongan. untuk Beserta berfoto Bapak. bersama terlebih dahulu. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dan kepada Prof. Dr. Haidar Nasir beserta pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah dan juga penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Kulon Progo beserta anggota lembaga majelis pimpinan daerah Muhammadiyah Kulon Progo, tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon untuk bisa sama-sama di ruang meeting Masjid Agung. Baik, kembali kami sampaikan terima kasih pada Prof. Dr. Haidar Nasir. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Mohon kepada penasihat PDN sekalian, pimpinan daerah Muhammadiyah dan juga pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, juga kami mohon untuk ramah tamah di ruang meeting Masjid Agung di belakang. Dan juga para tamu undangan yang telah diinformasikan undangan untuk bersama-sama ramah tamah di ruang meeting belakang. Bapak Ibu jangan bubar terlebih dahulu karena masih ada door prize 3 lagi senilai 1.500.000. Apa Mbak pertanyaannya? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berada di Masjid Agung Kulon Progo, masih ada 3 door prize. Dengan ini nanti akan diundi ya, dengan pertanyaan ya, pertanyaan aja, kasih pertanyaan ya. Ada 3 pertanyaan untuk hadirin semuanya. Adakah yang berkeinginan mendapatkan door prize? Nah, harusnya ingin ya. Yang pertama, yang mendapatkan door prize silakan angkat tangan yang punya hutang. Waduh, pasti begini. Atau kabel. Kurang ini ternyata. Waduh kabel gitu. Ya. Yang kedua, yang hidupnya punya masalah, angkat tangan. Ini punya masalah semua. Terlibat aja Mbak bacakan. Oke, kita bacakan aja pertanyaan yang pertama. Silakan, ini cepat-cepatan aja Iya, ya. cepet-cepetan langsung Hadir di maju. sini 1 orang dengan nanti menyebutkan kepanjangan dari BPRS BDW. Silakan, cepat. Ya, silakan. Oh enggak, siapa? Oh ibu, boleh? Silakan. Apa Bu? BPRSDB panjangannya? Madu sana Bu. Dekatkan. BPRSBDW kepanjangannya apa? B-nya apa? Gila wis. Ayo. Ayo cepet. Siapa yang mau coba? Langsung bisa silakan maju ya. Ayo Pak, Pak. Silakan. Oh Pak, Ya. Pak. BPRS BDW. Lari, B-nya lari. apa? P-nya apa? Ya, silakan. Nah, ini Silakan kan Bapak. ada hidupnya bermasalah. Silakan Bapak. Ya. BPRSBDW. Bang, perintah saya bangun dasar warga. Kurang tepat Pak. Dicoba lagi. Karena BPRS itu berbeda dengan BPR. Kalau BPR Bank Perkreditan Rakyat, kalau BPRS apa? Bank Kan ya Media. Mungkin kita kasih kesempatan yang lain untuk Ibu tadi yang sudah maju, nggak apa-apa Bu. Boleh. Oke ya, oke. Ini mawati kita. Bank Syariah
Darul Marjah. BPR-nya apa? BPRS-nya. Oke, ya. Pembiayaan rakyat syariah bangun jagat warga. Ya, betul, 100. Langsung diserahkan ya. Ini ada yang dokumentasi nggak? Surat-suratnya aja. Cek. Saya mengucapkan terima kasih kepada dirinya yang sudah hadir di Hari Syiar Muhammadiyah di Masjid Agung Kulon Progo kali ini. Sampai bertemu di Hari Syiar Muhammadiyah di bulan ke depan dengan tema-tema menarik tentunya. Dan jangan